Jadi kan Al-Ghazali itu mengalami beberapa fase kehidupannya yang menarik, yang agak berbeda dengan umumnya para ulama-ulama yang lainnya. Beliau pernah mencapai puncak karirnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di masa muda sebelum umur 35-36, dan di masa itu karya-karyanya paling banyak filsafat dan usul fikih dan logika yang isinya debat-debat dengan yang lainnya itu di masa itu. Tapi mulai di puncak karirnya Al-Ghazali mulai mengalami kegersangan gitu. Ini ilmu sebenarnya buat apa? Apakah cuma sekedar untuk berbangga-bangga? Tapi kalau mau dipikir-pikir Mas, Imam Ghazali kan juga salah satu tokoh tasawuf di Islam. Nah, bagaimana kiranya melogikakan tasawuf dan kaitannya dengan mantik seperti ini? Ya, Iya, itu. agak berat itu. Jawaban saya jangan dianggap sebagai jawaban final tentang mengapa Al-Ghazali itu kemudian menjadi seorang sufi, dan karya besarnya yang terkenal justru adalah dalam bidang tasawuf Ihya Ulumuddin gitu ya. Yang bisa saya sampaikan mungkin argumennya begini. Jadi kan Al-Ghazali itu mengalami beberapa fase kehidupannya yang menarik, yang agak berbeda dengan umumnya para ulama-ulama yang lainnya. Beliau pernah mencapai puncak karirnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah di masa muda sebelum umur 35-36, dan di masa itu karya-karyanya paling banyak filsafat dan usul fikih dan logika. Jadi Miyarul Ilmi, Mihakun Naudhor, Tahafutul Falasifah, yang isinya debat-debat dengan yang lainnya itu di masa itu. Tapi mulai di puncak karirnya Al-Ghazali mulai mengalami kegersangan gitu. Ini ilmu sebenarnya buat apa? Apakah cuma sekedar untuk berbangga-bangga? Kalau Anda baca di hampir sebagian besar karya Al-Ghazali mengenai tasawuf, selalu bab pertama apa? Kitabul Ilmi. Pasti itu. Ayuhal walad dibuka dengan soal ilmu dan amal. Bener enggak? Bidayatul Hidayah dibuka dengan ilmu. Ihya Ulumuddin bab pertama, bagian pertama apa? Kitabul Ilmi. Dan selalu awalnya itu adalah ilmu hanya berguna jika diamalkan. Bukan ilmu untuk mengalahkan lawan debat dan semacamnya. Nah, di masa-masa puncaknya itu kan Ihya Ulumuddin ditulis setelah beliau itu uzlah melepaskan jabatannya sebagai seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah, madrasah paling moncer di zaman itu. Terus di masa uzlahnya 10 tahun itu nulis Ihya Ulumuddin. Jadi itu ada elemen yang bahkan lebih mendasar dari ilmu rasional. Kalau filsafat Islam itu biasanya akan membaginya antara husuli dan huduri. Jadi ilmu yang representasional dipikir secara rasional dengan ilmu pengetahuan yang didapat langsung masuk ke dalam intuisi atau dzauk seseorang. Nah, dzauk itu kata kuncinya. Dzauk itu ilmu yang didapat langsung ke dalam jiwa seseorang. Sufi biasanya akan mengistilahkannya sebagai kasyaf. Jadi ada dimensi ilmu, ya ini biasanya kalau orang-orangnya tidak percaya dengan yang beginian dia tidak mau menerima. Tapi di dalam tasawuf itu kan ada ilmu yang diperoleh bukan dari penalaran rasional, tapi dari kasyaf. Kasyaf itu didapat karena hatinya saking begitu jernihnya. Itu kan ada salah satu karya Al-Ghazali judulnya Mishkatul Anwar, ceruk cahaya Mishkatul Anwar. Kamu Anwar kan? Hanya di titik ya. Mishkatul Anwar itu kitab yang membahas tentang ayat cahaya di dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard namathalu nuri kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya itu ila akhiril ayat. Yang intinya kurang lebih semakin hati itu bersih dari noda-noda yang menggelapkan hati, egoisme, amarah, nafsu dunia dan seterusnya, itu maka dia akan siap sebagaimana yang cermin. Semakin dia bersih, semakin bisa mematulkan cahaya Tuhan, kan gitu. Nah, bagaimana dia menyerap cahaya Tuhan, itulah proses kasyaf terjadi. Nah, tapi ini sifatnya tidak melalui nalar kognitif rasional ala mantik ya, tapi sifatnya dzauk, intuitif, pengetahuan yang sifatnya eksperiensial, yang dialami langsung. Sama orang seperti bisa mengatakan jeruk itu manis, tapi kata manis itu kan tidak bisa merangkum keseluruhan makna manis dalam jeruk. Apel juga manis,
Semangka juga manis, tapi manisnya semangka, manisnya apel, manisnya jeruk kan beda-beda. Ini semua sifatnya adalah pengetahuan eksperiensial yang bisa kamu tahu hanya ketika kamu sudah mengalaminya. Nonton. Jadi nggak bisa dinalar. Musik juga tidak bisa dinalar. Keindahan estetis juga tidak bisa dinalar rasional. Makanya itu hal-hal yang di luar bahasan mantik. Nah, saya sebagai ya orang yang belum sampai makom itu nulis yang mantik saja dulu lah. Nanti yang makom itu baiknya itu orang yang dulu pernah saya sampaikan di kelas akhir yang bicara mengenai tasawuf dan macam-macam, cocoknya yang sudah di atas 40. Kan life begins at 40. Hidup dimulai usia 40. Asumsinya adalah orang ketika sudah usia 40 jiwanya sudah stabil. Kalau kayak saya sekarang ini kan masih suka lirik-lirik lawan jenis. Enggak cocok ngomong tasawuf. Nah, itu yang sudah di atas 40 asumsinya sudah begitu, dan itu yang menjelaskan mengapa para nabi diutus di usia 40. Ya, psikologinya sudah stabil. Kalaupun ada perubahan paling sedikit-sedikit aja. Tapi kalau masih di bawah itu biasanya perubahannya bisa drastis. Yang sebelumnya taat beragama banget bisa jadi tiba-tiba karena peristiwa tertentu jadi ateis bisa, yang sebelumnya rocker macam-macam terus hijrah juga bisa. Gitu, semoga menjawab ya. Jadi mengapa tasawuf? Itu karena ada wilayah pengetahuan lain yang sifatnya eksperiensial, dialami langsung, bukan dinalar secara kognitif.